Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Ramadan yang hari ke-6 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita pada hari ini. Ibadah saum jamaah sekalian adalah ibadah yang mencakup ibadah ruhiyah dan ibadah jasadiyah ya. Ibadah ruhiyah dan ibadah jasadiyah. Untuk ibadah ruhiyah, ibadah Ramadan ini tujuannya adalah untuk kita tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari dosa-dosa, dari kemaksiatan yang kita kerjakan. Adapun tujuan daripada ibadah puasa untuk jasadiyah kita, ya tentu tidaklah Allah menurunkan sebuah perintah kecuali di dalamnya ada kebaikan. Nah, kebaikan ibadah puasa untuk jasad kita ya sudah jelas, untuk mendapatkan kesehatan jamaah sekalian. Kalau secara ruhiyah dia akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, maka secara jasadiyah ibadah puasa akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah banyak orang berpuasa tapi justru sakit. Ya. Banyak orang berpuasa justru sakit. Kalau kita melihat cara Nabi berpuasa jamaah sekalian, beliau itu dalam hidupnya beliau tidak pernah sakit kecuali dalam 3 waktu saja. Bayangkan ya, dengan kesibukan beliau sebagai seorang Nabi, beliau sakit cuma 3 kali selama hidupnya. Pertama ketika mendapatkan wahyu, ya beliau menggigil, beliau sakit. Yang kedua ketika diracun daging kambing oleh wanita Yahudi pada perang Khaybar. Untungnya beliau tidak meninggal, sahabat yang lain meninggal. Ya, tapi efek dari racun itu didapatkan sampai beliau meninggal dunia efeknya. Yang ketiga ketika beliau mau wafat, itu juga beliau sakit. Selebihnya itu beliau tidak pernah sakit. Bahkan beliau berjihad di mana-mana. Nah, apa rahasianya jamaah sekalian? Kenapa sampai seperti itu beliau punya kekuatan fisik? Beliau juga manusia seperti kita. Ya juga makan, juga minum, juga tidur sama seperti kita. Itulah kenapa seorang nabi itu dipilih dari kalangan manusia agar kita bisa mencontoh Rasulullah. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa puasa yang kita lakukan pada hari ini tidak mendapatkan manfaat kesehatan? Ya. Sekarang hari ke-6 jamaah sekalian. Ya. Hari ke-6 ini ya masih banyak ya, masih banyak waktu di belakang. Ya. Beberapa saya ceramah saya ingatkan masalah ini. Masalah bagaimana agar puasa kita ini mendapatkan manfaat kesehatan, bukan cuma manfaat pahala, ya. Jadi ibadah puasa bukan cuma sekedar menahan lapar. Ada rahasia di balik puasa itu, ya. Apa rahasia itu jamaah sekalian? Ternyata seorang ilmuwan dari Jepang bernama Yoshinori Ohsumi, ya. Tahun 2016 belum mendapatkan hadiah Nobel karena penelitiannya tentang autofagi. Ya, autofagi. Ini bahasa Yunani. Auto artinya sendiri, fagi artinya makan. Jadi tubuh makan dirinya sendiri. Ya, seram kelihatannya ya. Tubuh makan dirinya sendiri jamaah sekalian. Cuman autofagi ini yang versi baiknya. Yang versi baiknya, ada versi jahatnya apa itu? Kanker. Kanker itu jamaah sekalian, dia dari tubuh kita tumbuh tanpa bisa dibendung dan dia makan sel-sel yang sehat, itu kanker. Ya, bukan kantong kering ya, kanker.
Ya. Tapi autofagi ini versi baiknya, subhanallah. Ini mekanisme alami yang Allah turunkan untuk tubuh kita bersih-bersih. Kalau Bapak Ibu punya mobil, itu ada namanya servis berkala, betul Pak? Ya, ada setiap 5.000 km atau setiap 3 bulan. Itu harus servis berkala. Kalau kita servis masuk bengkel, apa diganti? Ya, diperiksa dulu semuanya, di-scan dulu. Oh ini Pak, kampas remnya sudah tipis. Ini saringan AC-nya dan semua. Diganti semua. Keluar bengkel, bagus mobil itu. Dah, tubuh kita pun seperti itu jamaah sekalian. Ada mekanisme pembersihan tubuh namanya autofagi. Dan autofagi ini bisa terjadi ketika tubuh kita kelaparan. Ketika tubuh kita kelaparan. Bagaimana caranya? Satu, dengan berpuasa. Sampai orang-orang non-Islam pun mengakui hal ini jamaah sekalian. Cuman puasa mereka itu ya ada puasa terus-menerus. Itu dilarang oleh Rasulullah. Ya. Tapi inilah puasa umat Islam yang Allah turunkan dari langit ini. Perintah ini yang luar biasa. Inilah the best autofagi. Ya. Ada orang pilih intermittent fasting. Ya, 18 dia puasa, 6 jam dia makan. Ada yang 12 jam dia makan, 12 jam dia tidak makan. Ya. Ada yang paling ekstrim 20 jam dia tidak makan, 4 jam dia makan. Ya, tapi Islam datang dengan puasa Ramadan, bahkan diwajibkan selama 1 bulan dengan durasi 13 sampai 14 jam. Ya. Apa hikmahnya mas sekalian? Nah, autofagi ini saya katakan tadi, dia akan berfungsi ya ketika kita berpuasa selama 13 jam ke atas. Ya, selama 13 jam ke atas baru dia berfungsi. Ya. Karena 0 sampai 4 jam pertama, kalau kita puasa jam 5 berhenti makan, berarti jam 9 dia masih menggunakan sumber energi dari makanan yang kita makan di makan sahur tadi. Itu yang dipakai sumber energinya. Ya. 4 sampai 8 jam berikutnya habis makanan, Pak. Coba anak-anak kalau masih pagi-pagi dia masih full, ya, lari-lari, main, ya, karena masih pakai makanan sahur tadi. Coba jam 9 ke atas sudah tidur semua, karena sudah habis cadangan makanan tadi sahur. Nah, tubuh ini pintar, Pak. Dia masuk mode survival. Ya, bagaimana caranya ini? Tidak ada makanan dimakan ini. Dari mana sumber energi kita? Dia pintar, Pak. Dia ambil cadangan gula dalam hati. Glikogen dipecah dalam hati, jadi sumber energi. Ya. 4 sampai 8 jam, berarti jam 9 sampai jam 1. Ya. Itu masih, ya, kita masih kuat di situ. 8 sampai 12 jam cadangan gula di hati sudah mulai menipis, habis. Tubuh mencari cara. Bagaimana caranya mendapatkan energi yang baru? Maka diambillah, Pak, di switch dari gula menjadi lemak. Jadi diambil bahan bakar dari mana? Dari lemak-lemak kita. Ya, yang punya cadangan lemak banyak aman nih. Ya, banyak stoknya. Terutama di perut, ya. Jadi kalau Anda mau menurunkan lemak perut, fat loss itu jam 1 sampai 8 sampai 12 jam. Di situ Pak dipakai bahan bakarnya. Dipakai itu lemak menjadi bahan bakar kita. Ya. Nah, 12 jam ke atas tubuh ini pintar lagi. Dari mana lagi diambil ini? Ya, dari keton. Keton ini ya jamaah sekalian, inilah tentara-tentaranya autofagi. Langsung kasih tanda. Mulai bersih-bersih nih. Ya. Tidak ada bahan bakar lagi nih. Bagaimana cara mendapatkan bahan bakar? Dia akan membersihkan tubuh kita. Autofagosom ini dengan lisosom bersatu menjadi pasukan pembersih tubuh kita. Apa yang dibersihkan? Nah, ini hebatnya, Pak. Bukan organ-organ yang sehat, bukan. Yang dibersihkan organ-organ yang rusak. Protein yang rusak, sel-sel kanker, bakteri, virus, jamur yang tidak digunakan, dimakan semua. Dimakan semua dan didaur ulang menjadi sumber energi baru. Subhanallah. Cerdasnya tuh begitu, Pak. Tapi sayangnya dia 12 jam ke atas, Pak. Jam 5 baru bekerja autofagi kita. Ya, 1 jam lagi sudah masuk maghrib. Ya, bagaimana caranya agar memperlama ini jangka waktu autofagi? Makan sahur kita dikurangi. Ya,
Ini kuncinya, Pak. Jangan makan terlalu berat, apalagi yang mengandung karbo. Karbo itu yang mengandung gula, Pak. Bisa nasi, bisa mie instan, bisa kue-kue, apalagi yang pokoknya mengandung gula. Teh manis, kopi manis, susu manis, ya. Ini Pak dikurangi. Karena Nabi makan sahurnya itu sebaik-baik makan sahur orang beriman itu tamar, kurma. Kenapa kurma, Pak? Jangan bilang yang penting manis. Manis itu rasa, Pak. Manis dari kurma ini beda kalau kita manis minum teh. Teh manis beda. Manis kurma ini, kurma itulah makanan yang berserat. Kalau dia berserat, itu gula darah tidak cepat naik. Kalau minuman manis yang instan, sirup, teh manis, dia akan meningkatkan gula darah secara cepat. Ya. Makanya makan sahur kita itu usahakan ya, jangan terlalu berat, Pak. Jangan berpikir karena ini 14 jam puasa harus banyak ini cadangannya. Itu mindset yang salah, ya. Pak, 1 bulan puasa ini bengkelnya tubuh kita, Pak. Sayang kalau 1 bulan ini Anda gunakan tidak menjadi sehat, sayang. Karena kalau Anda puasa Senin Kamis susah, apalagi puasa Daud susah, Pak. Untung diwajibkan 1 bulan, Pak. Gunakan 1 bulan ini betul-betul supaya kita sehat, masuk bengkel tubuh kita. Biarkan tubuh kita ini beristirahat dari aktivitas. Bayangkan sudah 11 bulan, Pak, kita makan sembarang, ya, sembarang kita makan. 1 bulan, tolong 1 bulan ini, Pak, jaga betul untuk kesehatan kita 11 bulan ke depan. Jangan 1 bulan kita puasa justru sakit. Dan banyak kasus seperti itu. Baru 10 hari, ya, sudah naik berat badannya, sudah naik lingkar perutnya, sudah naik asam uratnya, sudah naik kolesterolnya, sudah naik hipertensinya, bahkan ada yang sakit masuk rumah sakit karena cara puasa yang salah. Seperti itu. Jadi jam 5 baru mulai autofaginya, Pak. Sayang-sayang ya, jam 5, 1 jam lagi sudah azan, pas berbuka sudah bubar lagi. Karena mindset kita buka puasa adalah ajang balas dendam. Akhirnya yang dimakan depan kita ini semua yang sekali lagi yang bergula lagi, Pak. Ya, nggak ada di sini, nggak ada. Coba nanti kita buka puasa lihat. Saya beberapa ikut buka puasa bersama di piringnya itu, kue-kue semua, yang manis-manis. Saya tanya ada kurmanya, baru diambilkan kurmanya. Subhanallah. Coba. Makanya kalau Anda mau memperpanjang autofagi itu, pertama tadi makan sahurnya jangan terlalu banyak. Kalau perlu kurma dengan air putih dan perbanyak proteinnya, Pak. Kenapa protein? Karena protein ini tidak meningkatkan gula darah. Seperti telur, ya, tahu, tempe, ikan, ayam, daging, ya, itu protein. Dan komposisi makan sahur kita harusnya 40 40 20. 40 protein, 40 serat, 20-nya karbo. Kita terbalik. 50 20 10. 50 karbo, 20 protein, 10-nya ya vitamin sedikit. Harusnya dibalik. Protein yang banyak. Yakin, Pak, Anda tidak akan kelaparan kalau Anda makan protein. Dan kalau Anda makan yang bergula, karbo, dia kayak roller coaster gula darah kita. Dia akan naik cepat karena gula darah tinggi, insulin naik, gula ditarik lagi, Anda lapar jam 9 Anda sudah lapar lagi. Kalau Anda makan terlalu banyak gula. Ya, kalau mau minum teh, Ustaz, ya teh tanpa gula. Kopi tanpa gula. Ya. Coba, Pak, hindari 1 bulan mau saja dulu ini, Pak. Gula ini kita batasi 1 bulan saja. Anda akan sehat, subhanallah. Ya. Ketika Anda buka puasa, saya katakan tadi, Nabi buka puasa itu sederhana, Pak. Dia dengan rutop, kurma basah. Sekali lagi, kenapa kurma? Karena 1, dia gula alami. Yang kedua, dia langsung masuk di dalam darah, membangkitkan energi secara instan. Ya, gula darahnya tidak akan naik secara drastis. Ini ada penelitiannya, ada orang makan kurma banyak, dicek gula darahnya tidak terlalu tinggi, Pak. Ya. Karena dia punya serat yang menghalangi gula diserap dalam darah, sehingga insulin mengatakan, oh, ada di gula darahnya, sedikit naik insulinnya. Dan minum air putih. Setelah itu istirahat, sholat. Setelah sholat baru makan berat, Pak. Jangan waktu buka langsung dihantam semua. Ada pisang hijau, ada kolak, teh manis, donat, apalagi kue-kue.
semua gula ini. Artinya setelah Anda makan gula itu, tubuh pastinya banyak gula darah. Insulin keluar semua, keluar insulin semua, Pak. Kemudian Anda setelah itu turun lagi insulin, gula darah turun drastis. Makanya ketika Anda sudah sholat tarawih, lapar lagi kan? Lapar lagi biasa, Pak. Di rumah cari lagi, ada makanan apa, Bu? Ya. Beli nasi goreng lagi. Nasi goreng lagi, karbo lagi. Subhanallah. Makanya dia makan nasi goreng sudah buka surat tarawih, 1 jam kemudian turun gula darahnya, Pak. Insulin naik lagi. Lapar lagi, makan jam 12. Jadi harusnya kita puasa itu makan 2 kali menjadi 6 kali. Ya pantas kalau lingkar perutnya bertambah. Dan seorang profesor dari Amerika mengatakan tubuh kita ini didesain untuk makan 2 kali, Pak. Tubuh kita didesain makan 2 kali. Karena ada kesempatan 1 kali untuk dia bersih-bersih. Ya, untuk bersih-bersih. Nah ini Bapak Ibu sekalian, autofagi. Ya, jadi ini 1 bulan Bapak Ibu sekalian, ini bengkel kita. Ya, sayang-sayang kalau Anda puasa Anda sakit. Sayang-sayang. Ya. Jadi manfaatkan betul cara Nabi berpuasa, ya, agar kemudian kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Dan autofagi ini fungsinya adalah dia mendetoksifikasi, memakan sel-sel yang rusak, dan dia didaur ulang menjadi sel-sel yang baru. Dia anti penuaan, Pak. Makanya orang rajin berpuasa itu kelihatan selalu awet muda karena ada anti agingnya di situ. Ya. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi, ya, puasa ini, ya, yang 14 jam ini, ya, itu betul-betul, ya, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Dan ada cara lagi Bapak sekalian, kalau kita mau memperpanjang autofagi itu, Anda dengan olahraga. Olahraga itu juga meningkatkan autofagi. Ketika Anda berolahraga misalnya jam 5 sore, ya, menjelang buka 1 jam Anda olahraga di situ. Ya, olahraga beban, ya. Karena olahraga beban ini dia akan memberikan sinyal tubuh dia butuh energi. Ya, makanya dipakai lagi lah tadi cadangan-cadangan makanan dalam tubuh kita, mulai lemak dan lain sebagainya, dipakailah sehingga jarak untuk autofagi itu mesti lebih lama lagi. Bapak sekalian, inilah mukjizat daripada ibadah puasa Ramadan. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai ibadah Ramadan ini justru membuat kita menjadi orang yang sakit. Ini masih ada, ya, baru berjalan 6 hari ya. Jadi mudah-mudahan kekhilafan kita di 6 hari pertama ini kita perbaiki, ya. Memang susah kalau buka puasa bersama, Pak. Susah kalau buka puasa. Kalau memang dari diri kita, pengendalian diri kita sendiri. Ya, makanya sekali lagi, 1, kurangi gula, ya. Yang kedua, tepung-tepungan. Yang ketiga, goreng-gorengan. Ya. Nah, ini yang paling susah. Ya. Karena ini yang paling enak, Ustaz. Ya. Sampai orang mengatakan, ya, kurma kan sunnah, Ustaz. Yang wajib itu jalan kote. Ya. Makanya setiap buka puasa itu pasti ada jalan kote, Pak. Karena puasa di kurma itu sunnah. Padahal itulah inti puasa kita, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan selama 1 bulan ini kita bisa menjaga diri kita dari makanan-makanan itu. Makanlah yang real food, ya, yang betul-betul asli makanan, bukan makanan ultra processed food atau makanan junk food yang semua itu akan meningkatkan, ya, gula darah kita. Kalau gula darah naik itu akan berefek kemana-mana. Kalau dia ke mata dia kena katarak, ke otak dia kena stroke, ke ginjal dia bisa cuci darah. Itu bahayanya gula yang menumpuk dalam tubuh kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat diri Bapak Ibu sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita menjadi hamba-hamba yang sehat, insyaallah. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.